Oke, sambil kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya ya. Kita ketemu lagi di semester ini dengan mata kuliah baru yaitu media pembelajaran matematika. Oke. Ini saya nge-host sendiri jadi sambil admit itu ya. Oke. Jadi media pembelajaran selama ini kan pasti sering mendengar istilah media pembelajaran itu ya. Berdasarkan definisinya itu dari beberapa ahli beda-beda sih. Cuman secara umum media pembelajaran itu adalah alat, bahan, atau segala sumber daya yang digunakan untuk menyampaikan materi-materi pelajaran dari guru kepada murid-murid dalam proses kegiatan belajar mengajar. Sedangkan kalau alat peraga itu adalah alat, bahan, atau segala sumber daya yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran dari guru kepada murid-murid dalam proses kegiatan belajar mengajar. Oke, nah sekilas ini terlihat mirip ya, mirip bahkan hampir sama mungkin. Cuman ada bedanya, sebenarnya ada 3 sih, ada media, ada alat peraga, dan ada alat bantu. Kira-kira bedanya apa ketiganya itu? Ada yang bisa nyebutkan nggak? Contohnya aja deh, kalau semisal saya ambil seperti pernah belajar ini kan ya, kalau IPA itu ada biologi, kalau pas SMP itu mungkin mata pelajaran IPA itu ada tengkorak itu loh, seperti model tengkorak itu kira-kira terkategori apa? Apakah media, alat peraga, atau alat bantu? Media, Pak. Dia, Pak. Media. Terus yang lain ada yang punya pendapat beda nggak kira-kira? Alat peraga. Alat peraga. Alat bantu. Alat bantu. Alat peraga. Alat peraga. Alat peraga. Ada satu media tadi ya, ada beberapa alat peraga, ada juga yang alat bantu. Terus kalau semisal papan tulis, nah itu papan tulis, lalu proyektor LCD itu termasuk apa kira-kira? Alat bantu. Alat bantu. Alat bantu. Ada yang media juga. Sebenarnya saya dengar satu ada yang media tadi. Lalu ini dalam konteks papan tulis itu digunakan untuk menulis ya, bukan dalam konteks untuk yang lain. Proyektor itu dalam konteks untuk menampilkan gambar. Nah itu tadi ada yang alat bantu ya, ada yang media juga. Kemudian PowerPoint. Nah, PowerPoint, file PowerPoint yang ditampilkan itu termasuk apa kira-kira? Media. Iya, Pak. Iya, Nah, kali ini nggak ada yang beda ya, nggak ada yang beda pendapat. Oke, sekarang kita breakdown satu-satu. Yang paling mudah dulu mungkin adalah tadi papan tulis dan proyektor semisal dalam konteks papan tulis tersebut digunakan untuk menuliskan sesuatu. Nah, maka papan tulis di situ itu lebih berperan kepada alat bantu ya, bukan media maupun alat peraga. Kenapa seperti itu? Karena papan tulis di situ itu tidak ada kaitannya dengan pembelajaran yang sedang kita lakukan. Dalam artian tidak ada hubungan dengan materinya. Semisal saya sedang mengajar materi integral misalnya ya, kemudian apakah ada hubungan antara papan tulis tersebut dengan materi integral? Kan secara langsung tidak ada ya. Papan tulis tersebut hanya sebagai alat atau sesuatu yang saya gunakan untuk menuliskan apa yang ingin saya sampaikan. Nah, dalam hal ini maka disebut sebagai alat bantu. Itu ada banyak sekali, bisa papan tulis, bisa spidol, bisa dan lain sebagainya. Segala sesuatu yang berfungsi untuk mendukung
pembelajaran itu, tapi tidak berkaitan secara langsung dengan materinya, nah itu bisa disebut sebagai alat bantu. Kemudian apa tadi? Ada contoh model tengkorak tadi. Nah, kalau itu tadi ada yang menyebut media dan ada yang menyebut alat peraga. Nah, di situ tepatnya adalah dia sebagai alat peraga. Kenapa alat peraga? Karena tengkorak itu dia tidak bisa berdiri sendiri. Dalam artian tengkorak di situ saya gunakan untuk mempermudah penyampaian saya kepada siswa, memodelkan sesuatu yang tidak bisa saya sampaikan. Semisal saya menyebutkan yang mana yang termasuk tulang rusuk gitu. Kalau hanya menggambar saja mungkin 2 dimensi. Jadi dengan tengkorak itu bisa saya tunjukkan ini loh namanya tulang rusuk. Nah, tapi ketika tengkorak itu saya berikan langsung kepada siswa, siswa itu tidak bisa belajar langsung dari hanya sumber tengkorak itu saja. Nah, itu bedanya dengan media. Kalau alat peraga dia itu tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa hanya diberikan pada siswa ini tengkorak gitu, maka siswa akan diharapkan akan belajar gitu, nggak bisa. Beda dengan media, media tersebut bisa memberikan alternatif dari penjelasan yang diberikan oleh guru. Jadi semisal PowerPoint itu ya, PowerPoint itu bisa saya berikan satu paket PowerPoint yang isinya lengkap penjelasan misalnya mengenai integral, dari bagaimana contohnya, ada videonya di dalamnya, ada video contohnya, ada latihan soalnya dan lain sebagainya. Jadi ketika diberikan ke siswa dengan bantuan dari guru itu bisa mengambil alih sebagian peran dari guru. Nah, itu media. Kalau alat peraga itu tidak bisa seperti itu. Kira-kira bisa dipahami ya? Bisa. Bisa, Pak. Bisa, Bapak. Nah, jadi seperti itu. Ya, ini saya sambil jadi host ya, jadi sambil ngadmit sedikit-sedikit. Gak ada yang jadi host. Oke, kemudian selanjutnya, jenis-jenis media pembelajaran. Terlepas dari yang saya kategorikan ini kategori umumnya saja. Sebenarnya media pembelajaran itu ada banyak sekali jenisnya, dari yang konvensional sampai yang paling modern sekarang. Kita mulai dari yang audio dulu. Ini mungkin jarang ya, kalau yang hanya audio saja, terutama di masa-masa sekarang. Kalau zaman dulu masih sering. Yang paling mungkin yang pernah dialami itu contohnya apa ya, kalau media audio aja. Ada yang masih ingat nggak? Pernah nggak gurunya itu memberikan media yang berupa audio saja? Kayak rekaman gitu, Pak. Iya, bisa jadi berupa rekaman seperti itu. Mungkin jarang ya. Saya sendiri kayaknya nggak pernah nemu media audio, tapi ada. Artinya Dulu dalam waktu SMA ada. Seperti apa bentuknya? Biasanya Kayak mutar rekaman semisal pelajaran bahasa Inggris gitu. Kayak seperti listening gitu ya? Iya. Oke. Mungkin bisa termasuk media. Artinya ketika diberikan sepaket rekaman listening itu beserta LKS-nya, siswa kan bisa itu kasetnya itu menggantikan sebagian peran dari guru untuk mengajarkan bagaimana caranya listening itu ya. Listening kan yang diutamakan bagaimana kita bisa mendengarkan dan memahami apa yang diutarakan oleh si speakernya itu. Nah, contohnya tadi itu listening itu lebih di bahasa Inggris ya. Kalau di matematika saya rasa nggak ada ya. Gimana cara yang ngajarkan misalnya luas bangunan, luas daerah gitu pakai audio, kan nggak bisa kayak. Sepertinya jarang ini di matematika. Nah, visual ini yang paling sering. Visual di sini visual yang berdiri sendiri. Artinya dia itu hanya visual saja, seperti contohnya foto. Nah, gambar, lukisan, slideshow gambar, dan lain sebagainya. Di sini mungkin PowerPoint bisa termasuk kategori ini. Jika PowerPoint-nya itu tidak interaktif dan tidak ada audionya, maka dia bisa terkategori hanya visual saja. Artinya siswa tersebut belajar dari tampilannya aja.
Nah, ini cukup banyak di pendidikan matematika ya. Bisa pada saat pembelajaran itu kita berikan misalnya foto apa? Foto gambar kubus gitu misalnya, gambar persegi panjang, gambar segitiga dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk visual. Oke. Nah, yang paling sering di sini itu adalah audiovisual yang merupakan gabungan dari keduanya. Jadi ada audionya dan ada juga visualnya. Di sini bisa berupa bentuknya video pembelajaran, film, dan lain sebagainya. Nah, ini sangat sering sekali. Dan juga PowerPoint yang ada audionya itu termasuk ke media pembelajaran yang jenisnya audiovisual. Nah, yang tertinggi kastanya di sini itu adalah media pembelajaran yang interaktif. Oke, interaktif. Nah, interaktif di sini artinya adalah siswa itu bisa berinteraksi dengan media tersebut. Jadi tidak hanya siswa tersebut melihat saja, tapi siswa tersebut bisa mengotak-atik medianya. Dalam artian mengotak-atik di situ untuk dalam rangka memenuhi tujuan pembelajaran ya. Semisal seperti ini. Ketika saya punya kubus seperti itu. Kubus anggaplah dadu gitu ya. Dadu yang terbuat dari kayu. Apakah itu termasuk media interaktif atau bukan kira-kira? Termasuk, Pak. Termasuk? Interaksinya bagaimana siswanya dengan dadu tersebut? Dalam dalam hal semisal saya ini ya mengajarkan tentang bangun ruang ya, bukan mengajarkan statistik atau dalam hal lain, tapi saya mengajarkan bangun ruang yang berupa kubus. Nah, itu saya pakai semisal apa namanya tadi, dadu. Nah, itu kira-kira bisa berinteraksi tidak dengan medianya? Kalau bisa, interaksinya seperti apa? Apakah hanya menunjuk seperti itu saja? Misalnya ditunjuk ini titik sudut seperti itu. Apakah seperti itu disebut dengan interaksi? Dadu itu kan benda mati, Pak. Jadi interaksinya mungkin hanya dari siswa ke dadu itu saja. Seperti melihat itu kan juga interaksi mungkin ya, mengukur dan lain-lain. Tapi kalau interaksi baliknya dari dadu ke mahasiswanya itu enggak kayaknya. Tidak Nah, bisa. itu kata kuncinya ya. Jadi tidak ada feedback balik dari dadunya itu ke siswa atau mahasiswanya itu kan. Nah, Iya, Pak. disitulah disebut dia bukan interaktif. Karena syarat dari interaktif adalah ketika siswa melakukan suatu manipulasi pada medianya itu, media tersebut akan memberikan feedback balik yang berupa perubahan atau dan lain sebagainya. Nah, itu baru bisa terkategori interaktif. Jadi kalau seperti itu, contoh dadu yang terbuat dari kayu tadi mungkin kurang tepat disebut sebagai interaktif. Yang bisa disebut sebagai interaktif itu adalah semisal kubus yang terbuat dari karton. Dalam konteks semisal kita mengajar jaring-jaring ya. Jadi kalau kita mengajar jaring-jaring, nah itu kemudian ada kubus yang terbuat dari karton. Nah, kita kasih gunting ke siswanya. Nah, sekarang siswanya itu suruh gunting. Jadi kalau menggunting seperti ini, nanti jaring-jaringnya akan berbentuk seperti ini. Kemudian digabung lagi, menggunting seperti ini, jaring-jaringnya akan berubah. Jadi ketika siswa tersebut melakukan suatu perubahan atau manipulasi, hasil yang didapatkan dari media tersebut akan berbeda. Nah, maka itu yang terkategori sebagai media interaktif. Jadi bentuknya itu bisa bisa banyak ya, bisa fisik seperti tadi, dan yang sekarang sedang trending karena terkait dengan penggunaan peralatan digital ini bisa berbentuk software. Nah, di sini ada banyak. GeoGebra itu salah satunya,
kemudian bisa dalam bentuk aplikasi Android, aplikasi web, bahkan bisa berbentuk Excel yang digabungkan dengan makro nanti, atau bisa berbentuk PowerPoint juga. PowerPoint bisa kita buat interaktif ya. Jadi ada beberapa tekniknya menjadikan PowerPoint dalam bentuk interaktif. Cuman biasanya kalau secara umum PowerPoint itu sih biasanya tidak interaktif, hanya slide, menampilkan slide saja. Itu. Sampai di sini ada yang tanyakan nggak kira-kira? Tidak, Pak. Nggak ada ya? Tidak ada. Oke, sebentar. Nah, selanjutnya ini sudah ada 57 mahasiswa. Nah, sekarang prinsip-prinsip pembuatan media. Jadi di sini tentunya sudah ada yang sering membuat media ya, terutama biasanya sih kalau dipakai untuk bikin presentasi ya, PowerPoint gitu. Sudah pernah bikin semua kan? PowerPoint dan turunannya yang lain. Nah, sudah ya, oke. Jadi pernah nggak ngelihat PowerPoint temannya yang terlihat keren gitu? Jadi ada burung-burungnya mungkin yang berterbangan ya. Ada apalagi? Ada GIF-nya, animasi orang yang sedang menari gitu di latar belakang. Nah, jadi perhatikan dalam membuat media tersebut itu ada beberapa prinsip yang harus dijalankan supaya media tersebut efektif. Terkait yang tadi itu, kira-kira kalau ada PowerPoint dengan objek yang tidak berhubungan dengan pembelajaran seperti itu baik atau tidak dalam segi media pembelajarannya? Baik, Pak. Tidak. Menurut Tidak. Kadang kan gitu ya, baik. supaya nggak bosan, mungkin supaya nggak tampilannya itu monoton gitu. Jadi saya kasih kelinci yang lompat-lompat di bawah gitu. Nah, dalam perspektif pembuatan media, hal tersebut itu kalau kelincinya itu semisal sepanjang slide itu lompat-lompat terus, itu menjadi tidak bagus. Kenapa? Karena itu akan mengalihkan fokus dari siswa atau mahasiswa kepada objek yang bergerak itu. Jadi poin apa yang kita sampaikan, semisal saya ingin menyampaikan sesuatu gitu, itu jadi tertutupi oleh sesuatu yang bergerak-gerak itu di bawah itu. Nah, jadi itu tidak bagus, kecuali itu digunakan hanya sebagai transisi saja misalnya. Jadi antara pergantian satu slide ke slide berikutnya, sekali saja lewat supaya sebagai icebreaker, mungkin tidak membosankan, itu nggak apa-apa. Tapi jangan sepanjang slide itu ya. Nah, itu kita coba satu-satu. Jadi yang pertama, media tersebut itu harus sesuai dengan karakteristik siswa. Ini cukup jelas saya kira. Jadi sesuaikan medianya itu dengan audiensnya. Semisal saya ngajar kelas mahasiswa seperti ini ya. Kemudian saya membuat media yang warna-warni gitu. Ada SpongeBob-nya dan lain sebagainya misalnya seperti itu. Kemudian warna-warnanya cerah. Mungkin itu akan kurang tepat karena itu cocok untuk audiens dengan tingkatan dasar seperti SD gitu. Jadi kalau tingkat dasar seperti SD, mungkin awal-awal SMP itu kan siswanya masih cenderung agak susah untuk berkonsentrasi. Jadi kita buat bagaimana untuk slide-nya itu semenarik mungkin dengan gambar-gambar kartun misalnya. Tapi ketika saya sudah sampai level ke yang perguruan tinggi, itu harusnya juga menyesuaikan dengan audiensnya, jangan terlalu cheerful seperti itu, mungkin bisa sedikit serius gitu ya, seperti inilah. Nah, kemudian sesuai dengan tujuan dan materi pelajaran, ya ini jelas ya, harus menyesuaikan dengan apa tujuan dari pembelajarannya. Kemudian terbaca dan mudah dibaca. Nah, ini mungkin yang sering
saya lihat ya, bahkan sampai semester atas pun seperti itu. Jadi terkait dengan pemilihan warna, pemilihan font, pemilihan besar huruf, pemilihan jenis font dan lain sebagainya, itu mohon diperhatikan. Jangan hanya sekedar unik dan beda saja, tapi pastikan desainnya itu tidak mengganggu visibilitas atau keterbacaan dari konten yang akan kita sampaikan. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Misalnya saya buat PowerPoint ini ya. Ini pasti ada aja yang seperti ini. Jadi saya kasih background misalnya. Nah, anggaplah backgroundnya seperti ini gitu ya. Nah, kemudian di sini saya kasih tulisan seperti ini misalnya, bla bla bla. Nah, ada yang seperti ini. Kira-kira ini bagus apa enggak? Bagus, Pak. Tidak. Bagus ya. Nggak kelihatan di tulisannya ya. Iya, Nggak kelihatan ya. aja. Tidak bagus, Ya, Pak. jadi perhatikan kontrasnya. Ketika misalnya kita ambil latar belakang seperti ini, warnanya ungu, itu gunakan tulisan yang kontras. Misal warnanya adalah, nah bisa kuning seperti ini. Tapi ini pun juga masih kurang memenuhi kaidah pembuatan media yang baik karena tulisan ini akan terdistraksi oleh gambar yang ada di belakangnya. Jadi sebaiknya kita blok saja ininya, belakangnya. Nah, seperti ini. Nah, ini akan lebih baik karena mudah terlihat. Memang secara desain tidak bagus ya, jadi harusnya sih tidak seperti ini, tapi kita ikuti template yang ada di bawah ini. Nah, begini, kalau seperti ini kan jelas. Jadi artinya, terkadang apa ya, ini terkait dengan egonya masing-masing sih. Saya juga pernah mengalami fase seperti itu. Jadi saya mendesain PowerPoint yang flashy sekali, jadi karena saya suka warna hijau, mungkin saya kasih hijau-hijau gitu. Saya suka gambar-gambar gerak gitu. Tapi pada hasil akhirnya itu akan mengganggu estetika dari slide-nya itu sendiri. Jadi pastikan jangan seperti itu ya. Jangan bertabrakan antara warna background dengan foreground tulisan yang akan kita sampaikan. Nah, itu desainnya. Lalu, kemudian ada desain dan tata bahasa yang ini. Desain dan ini nggak kelihatan ya? Desain dan tata bahasa. Jadi desainnya juga harus diperhatikan. Tadi sudah kita bahas dan tata bahasanya juga. Nah, ini juga yang saya sering jumpai. Bahkan seperti saya sampaikan tadi untuk kakak-kakak tingkat kalian yang sudah fase skripsi juga masih ada yang seperti ini. Artinya ketika membuat PowerPoint itu ada yang hanya menyalin dari makalahnya saja. Bisa dipahami kan ya? Jadi isi dari Word-nya, dari makalahnya itu plek ditempelkan ke PowerPoint gitu. Misalnya pengertian integral gitu misalnya. Jadi definisi integral, satu paragraf itu di copy, kemudian ditaruh di full tulisan di ini di PowerPoint-nya. Nah, itu tidak bagus. Kenapa? Karena itu akan sangat panjang, tulisannya itu sangat banyak sehingga membuat orang yang sedang menyaksikan itu tidak fokus kepada apa yang sedang dijelaskan. Nah, jadi harusnya PowerPoint yang bagus, desain yang bagus itu hanya poin-poinnya saja. Kalau dari namanya itu kan sudah jelas ya. Jadi PowerPoint. Semisal saya ingin menyampaikan integral gitu, maka di sini kalau bisa saya buat hanya kata-kata pentingnya saja. Kemudian kalau bisa sih kita sambungkan dengan dalam bentuk bagan dan sebagainya. Jadi artinya kita buat sevisual mungkin. Hindari menggunakan kata-kata yang terlalu banyak di dalam media slide, terutama seperti PowerPoint itu gitu. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah sesuai dengan infrastruktur. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Seberapapun bagus media yang kita buat, kalau infrastrukturnya itu tidak bagus, tidak memadai, itu juga percuma. Artinya ketika nanti semisal lulus dan mengajar,
ada yang mengajar di pelosok gitu mungkin ya, di daerah 3T itu terluar apalagi itu 3T itu. Nah, di sana misalnya kita sudah menyiapkan ini media yang banyak, media PowerPoint, media yang canggih-canggih seperti itu, tapi ternyata di sana itu tidak ada proyektor, maka ya percuma ya, tidak bisa kita gunakan. Atau tidak ada lab komputer seperti itu di mana siswanya bisa menggunakan itu, maka percuma. Jadi kita harus sesuaikan. Kalau infrastrukturnya tidak memungkinkan, berarti di daerah tersebut kita bisa gunakan dalam bentuk misalnya kertas karton gitu yang sudah kita tempeli gambar-gambar. Nah itu juga bisa jadi media. Kemudian yang terakhir itu adalah gunakan visual untuk menggambarkan sesuatu yang kompleks. Ya, ini udah saya bahas tadi. Jadi sebisa mungkin kita menggunakan bantuan visual untuk menyusun suatu konsep. Jadi jangan kebanyakan tulisan, tapi gunakan relasi-relasi antara gambar tersebut untuk menggambarkan suatu konsep yang ingin kita jelaskan. Jadi dia tidak terkesan membosankan. Dan kalau cuman copy paste tulisan yang ada di makalahnya tadi, ya kenapa nggak Word-nya aja yang dikasihkan ke siswanya kan gitu ya. Jadi kenapa nggak ditampilkan aja Word-nya di layar gitu. Jadi bedanya seperti itu. Dalam kasus ini PowerPoint. Oke, mungkin kalau PowerPoint sudah sering membuat ya. Ini mungkin sedikit saya contohkan media yang interaktifnya. Misalnya saya ambil GeoGebra ini. Jadi bagaimana caranya membuat media interaktif? Semisal saya ingin membuat segitiga yang luasnya bisa berubah-ubah seperti itu. Di sini ada toolsnya, ada banyak sekali. Ada slider di sini ya. Saya contohkan misalnya membuat slider. Oke. Kemudian habis itu saya buat titik ya. Titik biasa. Yaitu misalnya di sini. Oke. Kemudian satu lagi titik di sini. Dan satu lagi adalah titik yang menghubungkan dengan slidernya. Misalnya titik C sama dengan A, 1 gitu ya. Oke. Nah lalu kita buat segitiganya. Mana segitiganya ini? Ya, ini saya juga udah lama nggak buka GeoGebra ya. Di bagian mana segitiganya ya? Table. Atau mungkin GeoGebra yang geometri. Coba kita pakai yang klasik ya. Nah, ini baru muncul. Kita ulangi lagi, saya buat slider di sini. Oke. Slidernya saya geser, lalu kita buat beberapa titik, misalnya di sini dan di sini. Lalu, ada yang baru join. Lalu saya buat titik C sama dengan A,1 misalnya. Kemudian kita buat poligon. Nah, seperti ini. Jadi ini lalu saya buat ini untuk luasnya supaya muncul. Show label, setting,
Labelnya itu adalah value-nya. Nah, itu 7,5. Jadi seperti ini contoh sederhananya. Ketika ini saya geser, nah perhatikan itu luasan segitiganya ini akan berubah ya. Nah, jadi ini bisa kita gabungkan dengan LKS yang isinya adalah semisal kita akan memerintahkan siswanya, coba geser slider A nilainya menjadi 3 seperti itu. Perhatikan luas dari segitiga tersebut. Berapa luasnya? Kemudian coba slider geser menjadi negatif 1. Nah, maka berapa panjang A, berapa panjang B, berapa panjang C, dan berapa luasnya. Dari situ nanti siswa akan dituntun untuk menyimpulkan hasilnya. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana mendesain media interaktif yang sederhana. Artinya apa? Siswa tersebut bisa berinteraksi dengan media ini. Jadi tidak hanya sekedar dia diberikan gambar segitiga yang luasnya sekian, gambar segitiga yang luasnya sekian, seperti itu. Oke, mungkin penjelasan sederhananya cukup ini ya. Untuk terkait dengan teknis pembuatan medianya, nanti akan kita lebih banyak pada sesi diskusi selanjutnya. Pada sesi ini ada yang ingin ditanyakan atau tidak kira-kira? Ini ada 56 yang bergabung dengan kita pagi ini ya. Ya, Pak. Ya, bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan atau dikomentari atau didiskusikan? Tidak, Pak. Untuk pembuatan medianya, kemarin itu apa aja pembagian kita ya? Ada yang pertama adalah tipe presentasi kelompok 1. Ada yang hadir di sini kan kelompok 1 ya? Ada. Ya, jadi itu nanti bisa memilih ya. Di sana ada beberapa, bisa gunakan PowerPoint, bisa menggunakan video scribe. Jadi banyak kakak-kakak tingkat kalian itu yang menggunakan video scribe untuk skripsinya, jadi itu bisa dipelajari dari sekarang. Kemudian bisa menggunakan Canva seperti saya ini, jadi bisa pakai Canva. Nah, di sini kita fokuskan pada media pembelajaran yang tipenya adalah non-interaktif satu arah seperti itu. Kita fokuskan nanti ke bagaimana pembuatan yang baik. Sebelum itu nanti tentukan materinya ya. Materinya apa dulu, baru buat sampel medianya. Mungkin cukup 2 atau 3 slide saja. Nanti kita bahas bareng-bareng. Kemudian yang kedua itu ada Excel ya. Kelompok 2 ada yang ada di sini? Iya, hadir Pak. Ada Pak. Ya, kelompok 2 bisa menggunakan Excel. Jadi terlepas dari Excel itu mungkin biasanya digunakan untuk mengolah angka, itu bisa kita gunakan sebagai media juga. Jadi bisa dibentukkan seperti LKS interaktif itu sudah mulai interaktif di Excel ya. Jadi mungkin materi apa ya? Materi yang sifatnya hitungan seperti persamaan linier dan sebagainya itu bisa kita gunakan di sana. Jadi kan itu saling terhubung tuh satu sel dengan lainnya, jadi bisa interaktif. Kemudian yang 3 dan 4 nanti menggunakan GeoGebra, mungkin topiknya dibedakan. Satunya nanti mungkin bangun datar seperti ini ya, yang lainnya mungkin sudut dan lain sebagainya lah. Jadi topiknya dilainkan. Kemudian untuk yang semester, untuk yang setelah UTS itu nanti itu media yang dibikin itu adalah media fisik ya, bentuknya fisik. Cuman karena sekarang kita masa pandemi dan nggak bisa ketemu satu sama lain kan, nggak bisa ngumpul, jadi mungkin yang dibuat hanya rancangannya saja ya. Media fisik yang saya maksud di sini yang bukan hanya sekedar kubus gitu ya. Jadi coba cari-cari resource di online, nanti kan ada berbagai media yang kreatif seperti itu. Misalnya media, kalau saya dulu pada saat kuliah itu membuat satu media itu untuk mengajarkan
bilangan bulat gitu. Biasanya kalau bilangan bulat dulu ngajarinya pakai apa? Pas SD, masih ada yang ingat nggak? Pakai apa dulu ngajarinya? Garis, Pak. Ya, garis bilangan biasanya kan. Jadi ada garis, kemudian ada titik nol, ke kanan positif, ke kiri negatif. Nah itu dulu Iya, Pak. saya buatkan ini. Jadi ada namanya sih tentara bilangan gitu ya. Jadi saya buatkan seperti rel gitu. Kemudian ada mainan tentaranya di atasnya. Jadi dia bisa dilompat ke kanan ke kiri, menghadap depan belakang. Nah itu dilengkapi dengan instruksi untuk mengajarkan siswa terkait dengan bilangan bulat. Jadi maksud saya media fisik seperti itu, dilengkapi dengan LKS-nya nanti ya. Artinya siswanya suruh gimana, kemudian menyimpulkan gitu. Tapi hanya sebatas rancangannya saja, karena keterbatasan di masa pandemi. Mungkin itu aja ya. Ada yang tanyakan lagi kira-kira? Gak ada ya? Kalau tidak ada, insya Allah cukup itu saja untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya kita pada pertemuan berikutnya akan kita lebih banyak diskusi terkait dengan desain media pembelajaran yang akan dibuat. Oke, mungkin itu saja. Bisa kita akhiri dulu ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Bapak. Ya.